Oke guys, lama nggak bikin alur cerita Rurouni Kenshin nih. Nah, kali ini kita akan kembali sedikit melanjutkan cerita Rurouni Kenshin bagian Hokkaido part ketiga. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit merekap episode sebelumnya. Jadi Kenshin dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya ke Hokkaido untuk mencari ayah Kaoru yang ternyata masih hidup tuh. Tak disangka Kenshin bertemu kembali dengan teman lamanya, yaitu Sanosuke. Dan Sanosuke pun siap membantu Kenshin dalam misinya. Nah oke, tak usah basa-basi lagi, mari kita rekap. Check it. Nah, Sanosuke sampai juga ke penginapan tempat di mana Kaoru dan Kenshin tinggal. Dan Sano juga sempat bercanda tuh melihat Kenshin yang sangat kecil. Dan ternyata itu adalah anak dari Kenshin, yaitu Kenji Himura. Alan bertanya siapa dia. Kenshin lalu menjawab. Nah, sejauh yang Kenshin tahu, Sanosuke adalah petarung tangan kosong terkuat yang pernah ia temui, sekaligus teman paling dekatnya. Kenshin lalu menceritakan misinya kali ini, yaitu mencari ayah dari Kaoru di Hokkaido, Hokudate. Sano lalu bertanya, Hokudate di mana? Ternyata Kenshin dan Kaoru sama sekali nggak tahu tuh di mana Hokudate. Untung saja ada Alan yang memberitahu di mana Hokudate berada. Lalu ternyata foto ayah Kaoru didapatkan dari pelanggan yang sempat berselisih dengan Asahi. Ketika ingin bertanya langsung dengan Asahi, tanpa disadari Asahi telah hilang alias melarikan diri. Nah, keesokan harinya karena Asahi hilang, Kenshin dan kawan-kawannya berpisah. Kenshin, Kaoru, Sano, dan juga Kenji tetap melakukan pencarian ayah Kaoru. Nah, sedangkan Ashitaro dan Alan mencari Asahi yang melarikan diri. Karena petunjuk mereka adalah foto, maka mereka pergi menemui fotografer terkenal di Hokkaido, yaitu Tamato Kenso. Nah, mereka lalu masuk ke rumah studio itu yang ternyata studio itu tidak terkunci. Nah, walaupun gak enakan karena masuk tanpa izin, tapi karena penasaran mereka pun tetap masuk ke dalam. Dan di dalamnya banyak foto-foto pemandangan Hokkaido. Mereka pun menemukan kamera. Kaoru mengajak Kenshin untuk foto bersama, tapi Kenshin menolaknya. Singkat cerita, Kenshin masuk ke ruangan rahasia. Di sana di dalamnya ternyata ruangan rahasia tersebut banyak foto-foto dari perang Boshin waktu itu. Dan juga banyak foto-foto tentara pemerintahan dan juga shogun. Nah, karena alasan itulah foto-foto itu tidak disimpan di galeri depan dan disembunyikan karena tidak cocok diperlihatkan di publik. Nah, Kenshin lalu tertuju dengan satu foto yang ternyata foto itu adalah wakil komandan dan penemu Shinsengumi, yaitu Hijikata Toshizo. Nah, BTW Hijikata Toshizo ini adalah karakter yang memang ada di dunia nyata ya. Kenshin pun mengatakan, jadi setelah keruntuhan Shogun, Kenshin terus bertarung dengan sisa-sisa Shinsengumi, termasuk si Hijikata ini. Nah, ia juga mendengar gosip bahwa Hijikata tewas di Hokudate. Kenshin tak menyangka ia akan bertemu Hijikata lagi, walaupun cuma lewat foto. Nah, lalu tiba-tiba seorang kakek datang di belakang mereka membawa Kenji. Dan ternyata orang tersebut adalah pemilik studio, yaitu Tamaoto Kenso. Kaoru lalu mempertanyakan tentang foto ayahnya tersebut. Tamaoto lalu menjelaskan bahwa ialah yang ternyata mengambil foto tersebut. Tamaoto juga mengetahui bahwa Kenshin akan datang ke studionya. Nah, di tempat lain, Alan dan Ashitaro terus melakukan pencarian terhadap Asahi. Ashitaro lalu mengusulkan naik ke gunung Hokudate untuk mencarinya. Tapi warga yang lewat menyarankan untuk tidak mencari ke sana, karena di sana pernah terjadi kecelakaan militer. Warga sipil dilarang naik ke gunung itu. Dan di sana ada kuil yang bernama Hachimangu yang tidak boleh dimasuki seorang pun. Nah, balik lagi ke Kenshin. Kenshin berbincang-bincang dengan Tuan Tamato dan menjelaskan bahwa telah terjadi sesuatu di Hokudate.
Tamato juga mengundang salah satu polisi yang pasti telah dikenal oleh Kenshin, yaitu Eiji Mishima, bocah yang diselamatkan Kenshin sewaktu di desa Shingetsu, desa yang sempat dikuasai oleh Shishio. Eiji juga membawa pedang yang telah patah, dan pedang tersebut adalah pedang dari Hajime Saito. Eiji lalu menceritakan bahwa Hajime Saito bertarung dengan ketua senjata Satria Pedang. Jadi di chapter sebelumnya terjadi pertarungan antara Hajime Saito dan ketua senjata Satria Pedang di Gunung Hokudate. Nah, ketua Satria Pedang itu bernama Byakuya Hitekura. Saito lalu menyerang dengan gatotsu miliknya dan berhasil ditahan oleh Byakuya. Byakuya lalu mematahkan pedang milik Saito. Ya, walaupun dengan pedang yang patah, Saito tetap menyerangnya. Saito berkata, jika walaupun taringnya patah sekalipun, aku tak akan pernah mundur dan tak akan pernah berhenti. Kalau begitu akan kuhancurkan taringmu, kata Byakuya. Pertarungan mereka menghasilkan ledakan yang sangat besar sampai terdengar ke pemukiman penduduk. Banyak yang mengira gunung Hokudate akan meletus. Saito pun terlihat kewalahan melawan Byakuya. Jadi ledakan di gunung Hokudate itu adalah ulah dari Byakuya sewaktu menyerang Saito menggunakan ledakan api. Melihat kondisi Hajime Saito yang tampaknya sudah kehabisan tenaga, Byakuya menawarkan pilihan pada Hajime Saito. Apakah akan bertarung terus sampai mati atau menyerah pada kami? Jadi intinya Byakuya mengajak Hajime Saito untuk bergabung dalam kelompoknya. Tinggalkan masa lalumu bersama Shinsengumi dan sambutlah masa depan bersama kelompok senjata Satria Pedang, kata Byakuya. Saito pun dengan santai sambil merokok lalu menjawab, apakah ini undangan? Jadi kalau kita menjadi rekan, apakah kau akan memberitahukan jurus dan teknik yang kau gunakan tadi? Kata Saito. Lalu Saito menolak tegas ajakan dari Byakuya. Apakah itu masa lalu, masa kini, atau masa depan? Apapun itu, pedangku akan membawa kebenaran yang adil, kata Saito. Saito pun kembali menyerang Byakuya. Lalu Eiji tiba-tiba mengancam Byakuya dari belakang. Jatuhkan pedangmu atau akan kutembak. Semangat yang bagus, tapi aku akan menghabisimu sebelum kau sempat menarik pelatuk, kata Byakuya. Saito pun memerintahkan Eiji untuk menjatuhkan senjatanya. Setelah flashback tadi, maka cerita balik lagi ke Kenshin. Kenshin lalu menanyakan kondisi Eiji, apakah ia terluka? Hanya luka kecil, kata Eiji. Kenshin lalu menanyakan kondisi Hajime Saito. Eiji belum bisa memastikan berapa parah luka yang dialami oleh Hajime Saito. Tapi yang Eiji tahu, Saito tengah menjalani pengobatan pada tangan kirinya. Eiji lalu meminta tolong pada Kenshin untuk menghadapi kelompok senjata Satria Pedang itu. Tapi belum diketahui kelompok seperti apa mereka, kekuatan mereka sampai mana, dan apa sebenarnya tujuan dari kelompok itu. Kenshin lalu diminta Eiji untuk menjadi pengganti Hajime Saito, karena saat ini pemimpin mereka yaitu Byakuya Hitekura berhasil ditangkap dan ditempatkan di penjara khusus. Tapi karena Saito terluka, jadi belum ada yang berani menginterogasinya. Kenshin lalu bertanya pada Eiji, apakah kau ingin aku menggantikan Hajime Saito untuk menemuinya dan mengambil informasi darinya? Itu kata Eiji.